Selamat pagi anak kelas 9. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Tuhan memberkati proses pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang benua Amerika. Sekarang kita akan membahas mengenai benua Eropa, benua Afrika, benua Australia. Silakan dengarkan penjelasannya anak-anak Miss. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai benua Eropa. Anak-anak Miss tahu tidak kalau benua Eropa dijuluki sebagai benua biru? Ya, ada dua alasan mengapa benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Alasan pertama ialah mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Dan alasan yang kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Fakta menarik tentang benua Eropa. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu Pegunungan Ural. Namun, Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Tahu tidak alasannya kenapa? Ya, benar sekali. Kedua benua tersebut memiliki perbedaan budaya yang mencolok. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan. Vatikan merupakan suatu negara berdaulat dengan paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km persegi yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Nah, anak Miss, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar bangunan yang terdapat di benua Eropa yang dianggap sebagai keajaiban dunia. Yang pertama ada gambar Colosseum di Italia, kedua Menara Eiffel di Prancis, dan yang terakhir Menara Pisa di Italia. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur timur sampai dengan 60 derajat bujur barat dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Berdasarkan letak astronomisnya, benua Eropa beriklim subtropis dan sedang. Benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Benua Eropa merupakan benua kecil yang bersatu dengan benua Asia. Anak-anak bisa lihat luas benua Eropa pada slide berikut ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batas-batas benua Eropa. Sebelah timur, benua Eropa berbatasan dengan benua Asia. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Adapun pembagian kawasan benua Eropa terbagi atas 4, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bentang alam benua Eropa. Bagian barat laut benua Eropa terdiri dari pegunungan Skotlandia, perbukitan Irlandia, dan pegunungan Alpen yang memiliki beberapa puncak gunung yang memisahkan benua Eropa dengan benua Asia. Dan di bagian tengah benua Eropa terdapat dataran tinggi loh. Oke, selanjutnya kita bahas benua yang kedua ya, yaitu benua Afrika. Apa yang anak-anak ketahui tentang benua Afrika? Kehidupan satwa liarnya, seperti singa dan gajah, atau penduduknya yang umumnya memiliki warna kulit yang hitam. Ya, benua Afrika sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dulu banyak menjajah benua Afrika. Nah, pada slide ini anak-anak bisa melihat letak astronomis benua Afrika. Dan karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari plato. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di bagian barat. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah,
dan Afrika Selatan. Sekarang kita bahas mengenai bentang alam atau keadaan alam benua Afrika ya. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi atau gurun. Namun di benua Afrika juga terdapat kawasan-kawasan subur di dataran rendah. Misalnya saja lembah Sungai Nil dan lembah Sungai Zaire yang merupakan lembah sungai terbesar kedua setelah lembah Sungai Amazon. Nah, pada slide ini anak-anak bisa melihat karakteristik apa saja yang ada pada benua Afrika. Ya, benar sekali, ada Gunung Sahara, Pegunungan Atlas, Gunung Kilimanjaro, Sungai Nil, dan Danau Victoria. Masih semangat kan anak-anak Miss? Selanjutnya kita akan membahas mengenai benua Australia. Jika mendengar kata Australia, apa ya yang ada dalam pikiran kita? Iya, benar sekali, suku aborigin, kanguru, ataupun gedung opera house. Ketiga hal tersebut merupakan ciri khas benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang unik loh. Mengapa? Karena meskipun terletak di sebelah selatan wilayah Asia, tetapi penduduk Australia beras Kaukasoid yang sama dengan penduduk Eropa. Anak-anak tahu tidak mengapa benua Australia disebut benua hijau? Iya, benar sekali. Karena hutan-hutan di benua ini sebagian besar memiliki spesies yang selalu hijau, seperti eukaliptus dan akasia. Meskipun benua Australia berada di kawasan yang kurang subur. Berdasarkan letak lintangnya, Australia beriklim tropis di bagian utara dan sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Batas-batas wilayah Australia ialah sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Begitupun dengan sebelah barat. Sekarang anak-anak Miss perhatikan peta pembagian wilayah benua Australia. Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. Pada slide ini anak-anak bisa melihat bentang alam benua Australia. Apa saja yang terdapat pada bagian timur benua Australia, bagian barat, dan bagian tengah benua Australia. Perhatikan ya slide-nya. Yang terakhir kita akan membahas mengenai karakteristik benua Australia. Di wilayah barat terdapat gurun pasir yakni Gurun Gibson serta Gurun Victoria yang merupakan gurun terluas di dunia. Terdapat Danau Erie yang menjadi danau terbesar di Australia. Flora benua Australia terdiri dari hutan, sabana, dan stepa. Sedangkan faunanya terdiri dari kanguru, tikus berkatun, platipus, koala, dan burung unta.